Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di hari Selasa malam ini. Episode ke-11 Overlord Season 4 sudah rilis. Kalian bisa nonton mau di Kiyi, mau di Bilibili, terserah kalian mau nonton di mana. Dan kita seperti biasa bakal nonton, setelah itu kita bahas bareng. Episode kali ini bakal mengambil volume 14 chapter 4. Kemungkinan besar dia ngambil volume 14 chapter 4 part 1 doang. Jadi ada potensi nih sampai episode 13 nanti semuanya bakal fokus di chapter 4 doang. Chapter 4 part 1, part 2, sama part 3. Ya kayaknya sih bakal dilama-lamain nih di bagian chapter 4. Nah episode kali ini kita bakal ngelihat asal-usul kata armor tahu. Nah dari dulu tuh ditanya, bang, armor tahu itu apa bang, apa bang? Episode ini kita berharap semoga kata armor tahu disebut sama Albedo. Di sini juga kita bakal melihat pertarungan dua wayang, wayangnya Ain sama wayangnya Platinum Dragonlord. Kita lihat seperti apa pertarungan mereka di episode ini. Apakah akan menarik, apakah akan biasa saja, atau justru diganti sama abang-abang tidak jelas brain. Oke deh, sampai jumpa setelah gua selesai nonton. Bye-bye. Nah, buat lu yang lupa, ini karakter namanya Cocodole. Di season 2, dia tuh diceritakan sebagai salah satu member Eight-Finger. Cuma, dia tuh dipenjara setelah ditangkap sama Climb di season 2. Nah, gara-gara dia dipenjara, dia tuh jadi satu-satunya member Eight-Finger yang belum dibaptis sama Kyohuko. Makanya nanti Shaltir datang jemput dia buat dibaptis dulu. Tuh, kita adalah rekan satu perjuangan sama satu baptisan. Nah, di anime langsung diliatin ya. Seingat gue ya, di novel tuh nggak disebutin mereka disimpan di mana. Seingat gue ya, di novel tuh nggak disebutin loh mereka diungsikan kemana. Nah, di anime ini langsung diliatin mereka ternyata diungsikan ke Monument of Ruin. Monument of Ruin itu nama lainnya Nazarik palsu yang dibikin sama Aura di season 2. Nasibnya mereka itu baru dikasih tahu, seingat gue ya kalau nggak salah ya. Nasib mereka itu baru dikasih tahu di volume 15. Di volume 15 tuh baru dibilang kalau Hilma dan yang lain-lainnya itu diungsikan dan saat ini mereka tuh tinggal di Nazarik palsu. Ini dia. Ternyata anime langsung ngasih lihat. Oke, ini padahal dikasih tahu di volume 15 loh. Apa gue yang salah baca ya selama ini? Nanti gue coba cek di content breakdown. Ya, dibaptis Cocodole, kasihan. Godzilla, hewan peliharaannya Aura. Siapa namanya bawaannya Kokitos? Virgin. Apa lagi? Snow Virgin, Frost Virgin, Hanzo. Nah, ini udah bukan Ains nih. Azut muncul, Pak. Armor Iron Man. Armor tahu mengeluarkan apa namanya nih, sihirnya. Itu sihir Chain Dragon Lightning-nya si Nabe nih. Hilang pas semua Death Knight. Ganti sihir lagi, Pak. Kita lihat Battle Armor tahu melawan armor beneran. Itu Ain itu siapa lagi namanya? Albedo ada power class itemnya tuh di pinggang. Ditaruh di pinggang power class itemnya. Tidak jatuh ya. Nah, ini kejar-kejarannya nih. Di sini harusnya disebut alasan kenapa Albedo punya Bicorn. Disebut nggak ya ini? Nah, ini bener nih. Jika aku naik War Bicorn, aku bisa saja mengejarnya dengan mudah. Nah, ini langsung ngejelasin gunanya Bicornnya Albedo itu apa? Ya buat ngejar musuh. Karena kalau tanpa Bicorn, Albedo tuh nggak bisa ngejar musuh yang lebih cepat daripada dia. Nah, ini salah satu pasifnya Albedo nih, kebal. Itu kayaknya instant death deh. Kebal juga. Iya betul. Melainkan sihir kematian instant death. Armor tahu oleng langsung, Pak. Disebut tahu di sini disebut. Kena hantam di kepala, goyang, Pak. Kepala bukan. Disebut, Pak, lembek seperti tahu. Nah, di saat Albedo lagi sibuk sama Azut, muncullah wayang kedua. Tiba-tiba teleport di belakangnya Ains nih. Lihat tuh, Ains tuh udah tahu kalau bakal ada orang yang teleport ke belakangnya.
Makanya dia langsung ledakin main ranjau. Itu ranjau itu harus dipasang dulu loh itu sihir. Gak bisa langsung dipakai. Jadi dengan kata lain, Ainz tuh udah expect bakal ada orang yang teleport ke belakangnya. Platinum Armor pak. Setelah berapa ratus tahun nih, Platinum Armor tuh pertama kali muncul di season 2. Akhirnya season 4 nih muncul lagi. Dari samping ganteng, dari depan gemuk. Semoga Platinum Dragon Lord-nya diliatin kah, jangan cuma wayangnya. Biar ada gambar lain gitu Platinum Dragon Lord. Capek gue pakai gambar season 2 udah burik. Gambar gitu-gitu doang lagi. World Isolating Barrier, wild magic pertama yang kita lihat di anime nih. Tampaknya mengonsumsi HP-nya cukup banyak. Nah, yang dipakai sama Platinum Armor tadi itu namanya wild magic. Itu sihir wild magic yang dimiliki semua naga. Itu sihir dipakai untuk ngurung musuh biar musuh nggak bisa kabur dan teleport kabur. Nah, itu sihirnya tuh. Nah, di sini dibilang sihirnya Platinum Armor itu mengonsumsi HP yang cukup banyak. Nah, berdasarkan teori, wild magic itu membutuhkan pengorbanan jiwa kalau mau dipakai. Nah, jiwa itu bahasanya penduduk New World untuk HP. Kemungkinan besar. Jadi mengorbankan jiwa sama dengan mengorbankan HP atau darahnya dia. Teorinya seperti itu. Riku Aganeia. Disebut nih nama Riku Aganeia. Aganeia ya? Bukan Agneia ya? Aganeia. Oke. Nah, Riku Aganeia ini itu belum jelas siapa dia. Tapi kemungkinan besar dia adalah Riku Aganeia adalah nama dari leader 13 pahlawan. Makanya nama orang itu yang dipakai sama Platinum Dragon Lord. Nah, di sini nggak bisa teleportasi nih Ainz. Tuh, terkurung sama wild magic pertama tadi. Sama sekali nggak gerak loh. Dia sudah tahu nih bakal diserang dan malah pakai sihir untuk nahan serangan itu, bukan menghindar. Sampai ada scene lompat loh kayak gitu. Grassheart tidak mempan pak, tidak ada isinya. Di sini Ainz sudah tahu satu persatu nih. Oh, ini armor Platinum Dragon Lord. Oh ini Platinum Armor. Ini 13 pahlawan. Ini armor dikendalikan dari jauh, bukan cuma senjatanya yang dikendalikan. Dia udah tahu nih satu-satu nih informasi-informasi penting. Doom Lord, sihir tier 10, Doom Lord. Ini dia yang kita lihat di cover volume 14. Lihat nih, semua informasi banyak banget yang Ainz dapat dalam pertarungan ini. Gini nih cara pertarungan di Overlord nih. Berkelahi sedikit, informasi yang didapat banyak. Banyak banget. Gambarnya si Platinum Armor nih, enak nih kalau mau bahas Platinum Dragon Lord lagi. Tinggal liatin gambar-gambar ini. Di sini Albedo muncul nembus wild magicnya Platinum Dragon Lord. Mamma mia, butuh 2 senjata pak untuk nahan serangannya Albedo. Padahal cuma karakter tipe tank loh. Ditendang terlempar, kabur dia. Oh sampai berarti Cindy Nazarik ya. Ini mah udah lewat part 1 nih, udah masuk part 2. Dia ngobrol sama Azut di sini nih Platinum Dragon Lord. Kayak gini cara pakainya. Ya. Wah, keren juga pak. Keren loh cara dia pakai tuh. Ya nggak disebut kah kalau Platinum Dragon Lord mengira Albedo player? Oh shit, Platinum Dragon Lord muncul. Oh, bukan cuma satu gambar lagi pak. Aduh, saya senang ini. Yang bisa memasuki penghalang hanya mereka yang bisa menggunakan sihir primordial. Apa tuh? Wild magic. Atau yang memiliki item dunia. Iya, disebut semua nih. Waduh, gue seneng nih. Dikit nih yang kena skip. Gila, akhirnya kita dapat gambar Platinum Dragon Lord loh. Aduh, gue seneng nih. Tidak dapat gambar Platinum Dragon Lord yang jernih, tidak burik. Nah, di sini tuh mereka mulai Platinum Dragon Lord berpikir kalau Albedo adalah player dan Sorcerer King adalah NPC. Dan di sini Platinum Dragon Lord mikir kalau Sorcerer Kingdom hanya punya maksimal palingan cuma punya 2 world class item. Padahal kenyataannya Nazarik punya 11. Apa yang terjadi kalau dia tahu Nazarik punya 11? Nah, di sini nih waktu Azut nanya, bagaimana menurutmu tentang kekuatan Sorcerer King? Dibilang di sini, next time kalau aku bertemu lagi dengan tubuh asliku, aku pasti akan menang. Tuh, seharusnya aku akan bisa menang. Oh, wow. Kalau dari novel tuh kita nggak bisa baca loh dialog ini ya. Tapi kalau dari anime, kalau dari cara ngomongnya Platinum Dragon Lord, sepertinya emang benar sih. Nama Riku Aganeia itu nama random doang.
Kalau di novel emang disebut itu nama random, cuma karena kan itu cuma sekedar tulisan nih, jadi kita masih nggak yakin nih apakah beneran nama random atau tidak. Nah di sini tuh kedengaran banget kalau Platinum Dragon Lord tuh kayak santai banget sih sebut Riku Aganea tuh nama random. Berarti bener ini Riku Aganea tuh nama random doang lah. Banyak banget pas ini Platinum Dragon Lord, bagus. Nah di sini Platinum Dragon Lord kepikiran nih, apakah aku perlu bunuh Azut ya dan ambil armornya. Padahal di Nazarik armor kayak gitu tuh banyak dan tidak berguna. Tapi Platinum Dragon Lord merasa kalau itu armor berharga sampai dia kepikiran untuk bunuh Azut loh. Ini kita udah dari sini tuh kita udah bisa lihat perbedaan mindset antara Platinum Dragon Lord sama Nazarik. Gue paham sekarang. Kemungkinan nama Aganea-nya itu nama random, tapi nama Rikunya itu nama bener. Makanya waktu Ainz minta panggil nama Riku, Platinum Dragon Lord tidak terima, tapi pas Aganea dia terima. Kita lihat di sini reveal Pandoractor ternyata selama ini jadi Ainz. Nah, kasusnya Pandoractor di season ini ngedibang loh. Kalau selama ini orang-orang mikir tuh kalau misalnya Pandoractor jadi Ainz jadi nggak punya titik merah di matanya. Itu pertanda kalau itu Pandoractor yang menyamar. Tapi episode ini membuktikan kalau ternyata tidak. Bahkan Pandora bisa niru mata merahnya Ainz loh. Nah, di sini nih kalimat terakhirnya Ainz ini ngasih tahu seberapa jagonya Pandoractor. Nah ini, perasaan dan perilaku. Seperti apa yang kau tunjukkan saat berbicara padanya? Katakan semua tentang orang yang bernama Riku Aganea ini. Nah, jadi ini ngasih tahu kalau Pandoractor itu bukan cuma bisa niru orang, Pak. Tapi dia juga bisa mengorek semua informasi dari orang lain dengan menggunakan kemampuan aktingnya gitu. Jadi dia tahu nih, oh berdasarkan sifat orang ini begini, berdasarkan cara bertarungnya gini. Apa istilahnya ya? Dia bisa analisis lah, sangat dalam banget hanya dengan ngelihat cara bertarung seseorang. Kemampuannya Pandoractor di situ tuh, selain bukan cuma bisa niru orang, tapi bahkan dia bisa gali informasi loh dari orang lain hanya dengan bertarung atau ngelihat orang itu bertarung. Sampai rasa apa tuh tadi tuh disebut sama Ainz. Perasaan dan perilaku loh, itu semua bisa dianalisis sama Pandoractor. Iya benar sekali. Nah itu tadi episode 11 Overlord season 4. Kita sudah sampai tadi tuh di laporan ya. Kemungkinan episode 11 itu bakal lanjut dari laporannya Pandoractor ke Ainz. Dan di situ mereka bakal diskusikan tentang levelnya Platinum Armor. Dan kita bakal ngelihat Nazarik yang cuma dari pertarungan singkat itu berhasil mengulik banyak sekali informasi tentang Platinum Armor. Sedangkan sebaliknya, tadi kita lihat nih, Platinum Dragon Lord itu kena tipu habis-habisan sama Nazarik. Next episode berarti bakal jadi debutnya Godzilla sama battle-nya Brain harusnya. Gue pikir Pandoractor versus Riku tuh lumayan tryhard. Taunya benar-benar santai. Gue sih tahu kalau PA sengaja kalah, tapi nggak expect kayak gini. Iya, emang gitu battle-nya PA lawan PDL ya. Kedua wayang ini Pandoractor tuh sama sekali tidak serius, Pak. Yang lu lihat tadi tuh gak serius sama sekali tuh PA. Sampai harus sujud segala macam kan. Itu bukti kalau Pandoractor sama sekali gak serius ngelawan Platinum Dragon Lord. Bayangkan kalau misalnya Pandoractor serius tadi tuh. Sehebat itu loh. Dan meskipun dia sudah tidak serius, tapi dia berhasil korek banyak sekali informasi tentang Platinum Dragon Lord. Sementara Platinum Dragon Lord kena tipu. Dia mikir, oh tadi cuma sekuat itu ya kekuatannya Sorcerer King. Padahal tidak, itu tidak serius itu. Dari Snow Pixie, Bang, kalau badan asli PDL di Grasshopper sama Ainz asli mati nggak? Kemungkinan besar tidak. Kenapa? Karena harusnya semua makhluk-makhluk level tinggi itu punya kekebalan terhadap instant death. Bahkan Elf King itu kebal instant death loh. Masa sekelas True Dragon Lord nggak kebal? Pasti kebal itu. PDL kok tahu player ya? Kan PDL bagian dari 13 pahlawan. 2 orang dari 13 pahlawan tuh player. Emang Platinum Dragon Lord adalah yang terkuat, Bang? Kalau berdasarkan pengakuan Rigrid sama Azut sih iya. Dan gue sih percaya ya, Platinum Dragon Lord tuh jelas yang terkuat sih. Platinum Dragon Lord sudah terkonfirmasi pernah bunuh player. Platinum Dragon Lord punya 8 Raja Seraka, guild base-nya 8 Raja Seraka. Punya world class item, punya negara dan bawahannya tuh ada 5 Dragon Lord lagi. Pandora pura-pura lemah atau emang lemah? Pura-pura lemah. Kalau emang lemah mah udah habis Pandora dari tadi itu. Lihat aja Pandora tuh nggak serius sama sekali loh lawan Platinum Dragon Lord tadi. Itu kepala skeleton RGB kuat nggak, Bang? Pokoknya semua yang dipanggil dengan tier 10 ya kuat lah.
Sir tier 10 loh. Yang bagus di episode ini karena itu langsung kita langsung ketahuan nih, langsung ke reveal nih siapa yang jadi Ainz pada saat itu, yaitu Pandoraktor yang ternyata nyamar jadi Ainz dan dia pura-pura lemah bertarung melawan Platinum Dragon Lord untuk ngumpulin informasi. Nah, itu bagusnya episode ini. Kalau misalnya bagian Pandora itu disimpan untuk next episode, ini bakal menimbulkan perdebatan. Itu tadi Ainz atau bukan? Terutama buat yang cuma nonton anime ya. Karena gue kasih tahu nih, pas zaman dulu nih, 2 tahun yang lalu waktu novel ini rilis, di bagian ini itu kan translasinya kan sebagian-sebagian nih, satu part dulu. Nah, pas partnya Pandora aktor ngelawan Platinum Dragon Lord, itu tuh kita yang baca novel itu bingung. Ini PA atau Ainz nih? Masa Ainz lemah ini sih bertarung lawan Platinum Dragon Lord? Kok sampai bersujud sih Ainz? Masa Ainz kayak gini? Ini pasti Pandora aktor nih, gak mungkin Ainz nih. Waduh, itu dulu tuh sempat ada perdebatan tuh. Tidak mungkin ini pasti Ainz nih. Ini ngasih lihat kalau Platinum Dragon Lord tuh kuat banget, sampai Ainz harus kayak begini nih. Mana mungkin, itu mah Pandora aktor. Nah, bagusnya episode ini tidak ditutup dengan cliffhanger. Jadi kita langsung tahu nih, oh itu ternyata Pandora aktor. Wah, wajar kalau ternyata Pandora aktor pura-pura lemah gitu. Kalau PDL versus Albedo tadi yang tadi diterusin, kira-kira siapa yang bakal menang? Albedo. Karena berdasarkan penilaiannya Pandora pada saat itu, dia tuh berkesimpulan kalau Platinum Dragon Lord hanyalah setara dengan karakter tipe tank level 90. Albedo level 100, ya jelas lah Albedo menang. Dari level aja Albedo menang 10 level. Selama ini kan kita kayak dikasih tahu kalau Albedo punya Bicorn, cuma emang gak bisa dinaiki gara-gara Albedo masih perawan. Nah, itu kan jadi pertanyaan, untuk apa sih gunanya Bicorn nih? Halo everyone. Bang, di antara 13 pahlawan yang masih hidup siapa aja? Untuk saat ini yang ketahuan masih hidup tuh Platinum Dragon Lord, Regret, sama Evil Eye. Ya jadi akhirnya ke-reveal nih di episode ini. Gunanya Bicorn Albedo buat ngejar musuh yang lebih kuat daripada dia. Itu tuh ternyata. Cuma gara-gara dia kan gak bisa naik Bicorn, jadi dia gak bisa kejar tuh Azut tadi. Berarti episode 12 sama 13 nyeritain volume berapa? Masih tetap volume 14, cuma beda masih tetap volume 14, cuma chapter 4-nya ini dilama-lamain. Kayak tadi tuh pertarungannya PD lawan Ainz itu sebenarnya cuma sepertiga chapter 4. Padahal kan selama ini satu chapter satu episode. Nah, si chapter 4 ini bakal dilama-lamain nih, kemungkinan besar jadi 3 episode. Kira-kira kalau PA serius menang siapa bang? Ya PA lah, PA level 100 mas bro. Platinum Armor cuma 90, malah nanti 85 deh. Antara 85 sampai 90 tuh. Siapa yang bilang 85 ya? Kalau bukan Shaltir, Pandoraktor tuh yang ngomong levelnya Platinum Armor tuh 85. Kenapa Azut akrab sama PDL sampai manggil Sa? Setahu saya yang manggil Sa cuman Regret. Itu ke reveal ini belum ketahuan sih kenapa, tapi kalau kita udah bisa bayangkan sih. Urutannya tuh gini. Jadi di season 2 Platinum Dragon Lord kan ketemu sama Regret. Nah, di situ kemungkinan besar bukan kemungkinan besar sih. Di situ kan Platinum Dragon Lord minta tolong ke Regret nih untuk nyari informasi tentang Guild Weapon. Nah, ada kemungkinan kalau Platinum Dragon Lord juga minta Regret untuk bantu dia nyari orang kuat untuk direkrut. Nah, di situ Regret datang dan ketemu sama Red Drop dan diajak untuk gabung sama Arglan City Council. Makanya Azut itu bisa kenalan sama Platinum Dragon Lord karena direkomendasikan langsung sama Regret. Apalagi Azut itu punya item dari Yggdrasil sesuai dengan requestnya Platinum Dragon Lord. Ini yang jadi alasan kenapa semenjak season 1 Red Drop tidak pernah kelihatan sama sekali. Gara-gara dia tuh lagi kontakan sama Platinum Dragon Lord yang emang tinggal di utara. Di episode berapa ya, gue lupa ya. Azut tuh muncul episode berapa sih? Ini kan 11, 10. Episode 9 Albedo kan ngomong tuh berdasarkan laporan Red Drop tuh kelihatan aktif di bagian utara. Nah, negaranya Platinum Dragon Lord itu ada di utaranya Resize Kingdom. Nah, itu bisa menjelaskan kenapa selama ini Red Drop tidak pernah kelihatan. Gara-gara dia belakangan ini dia lagi sering kontakan sama Arglan City Council alias lagi sering kontakan sama Platinum Dragon Lord. Makanya Azut itu bisa kenal dengan Platinum Dragon Lord. Nah, itu tuh tadi soal penjelasan tentang Azut ya. Kenapa dia bisa kenal dekat sama Platinum Dragon Lord? Karena emang Platinum Dragon Lord yang sejak awal pengen cari orang-orang yang punya item Yggdrasil. Kenapa PDL ngira kalau Raja Sihir cuma punya 2 WCI? Karena itu jumlah WCI yang paling normal dimiliki suatu guild gitu. Nah, itu di novel dijelasin sih lebih detail.
Nah itu standarnya satu guild emang punya 2 atau 3. Makanya hitungannya PDL itu 2 sama 3. Tapi kan Nazarik nih guild yang gak ngotak ya, bisa punya 11. 13 pahlawan ada yang termasuk player juga nggak? 2 dari 13 pahlawan tuh player. Halo everyone. Di 13 pahlawan ada NPC, sampai PDL tahu kalau ada NPC juga yang terkirim ke NW juga. Apakah PDL udah tahu mendalam tentang game Yggdrasil? Nah, perkara dengan NPC ini gue punya 2 teori. Pertama, alasan kenapa PDL atau Platinum Dragonlord bisa tahu ada entitas yang disebut NPC. Pertama, karena dia hidup di zamannya 8 Raja Serakah. 8 Raja Serakah itu punya guild base. Tempat yang saat ini yang tadi kalian lihat itu Platinum Dragonlord tempati, itu guild base-nya 8 Raja Serakah. Namanya Kastil Terbang Erienteu. Nah, ada potensi 8 Raja Serakah itu punya NPC di dalam guild base itu. Makanya Platinum Dragonlord tahu istilah NPC. Kedua, Platinum Dragonlord itu temanan dekat sama 2 player dari 13 pahlawan, terutama leader mereka. Platinum Dragonlord itu kenal dekat dengan leader 13 pahlawan. Nah, karena dekat, si leader 13 pahlawan itu sering berbagi informasi tentang Yggdrasil yang dia ketahui ke Platinum Dragonlord. Buktinya di season 2, tapi kayaknya bukan di season 2 sih. Buktinya di novel Intermission Volume 7. Waktu Rigrid sama PDL ngomong, di situ Rigrid ngomong nih, andaikan leader kita ngasih tahu lebih banyak informasi tentang Yggdrasil. Nah itu menandakan kalau leader 13 pahlawan itu sering nyeritain tentang pengetahuan dia tentang Yggdrasil ke Rigrid ataupun ke Platinum Dragonlord. Makanya dia bisa tahu istilah NPC. Jadi antara dua itu, antara dia tahu dari leader 13 pahlawan atau emang 8 Raja Serakah dulu punya NPC. Makanya waktu ditaklukkan itu guild base, si Platinum Dragonlord tahu sesuatu yang entitas yang disebut NPC. Siapa yang panggil GW abang-abang gak jelas? Gua. Apa lu Nah itu tadi sedikit pembahasan singkat ya mengenai episode terbaru, episode 11 Overlord Season 4. Yang bisa dibilang sih cukup seru ya. Kita bisa ngelihat armor tahu, oleng sekali pukul. Kita bisa ngelihat Platinum Dragonlord dibodoh-bodohi sama Pandoraktor. Dan kita bisa melihat Kokodol dibaptis. Nah, next episode kemungkinan besar kita bakal ngelihat Brain Entet sama Godzilla. Godzilla bakalan debut, Vestur mati, Mare kasih bekus satu ibu kota, sama palingan scene pantinya Renner tuh. Mungkin bakal di next episode scene pantinya Renner. Oh, sama Lakius diracuni. Ya, Lakius diracuni itu pasti. Gue yakin banget next episode. Nah itu tadi sedikit pembahasan mengenai episode 11. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Sorry, I'm not programmed to worry.